Bapak gak guru mana Pak? Siapa figurnya? Bukan orang tua, konco. Figurnya adalah konco, teman. Pokoknya sing digatekno koncone. Ketika dia ada seorang anak yang tidak nyaman, gak punya teman di sekolah, dia pasti gak kerasan di sekolah. Mulih mulu Pak. Karena di luar sana dia akan ketemu dengan temannya. Apakah temannya berupa manusia, apakah temannya berupa HP kalau hari ini? Itu tergantung. Tapi sekali lagi teman. Oleh karena itu balik nang carane guru dalam pendekatan ke anak-anak. Bagaimana guru itu memposisikan dirinya sebagai teman, walaupun masih ada sekat, tapi sekatnya transparan. Tetap kudu ono batasane Pak. Nek gak ono batasane ngelama arek-arek. Tapi kudu ono batasane, tapi batasane transparan. Dan ini dan sampean harus berubah jadi teman, bukan guru nih arek-arek. Tapi fungsi panjenengan tetap sebagai guru. Makanya ya Roma, Hakim dan murid-murid saya di Kranji itu ketok saya ketika geleger war koyo ono genderuwo liwat. Gantenge koyo ngene jare koyo genderuwo. Tapi ketika sudah ngajar dekat Pak. Saya dengan anak-anak dekat sekali. Bahkan sampai dengan hari ini rumah saya itu seperti koyok-koyok sekolahan Kranji sing kedua. Wake sing bahkan memanggil saya tetap Abi seperti memanggil istri saya Pak Umi, wis koyok anak dhewe. Bebas bagi mereka. Maka iwak koi di tempat saya itu men mota mati goro-goro putu-putuku dhewe. Ya anak-anak murid-murid itu. Angger tekon diserak-seroki ya. Ya stres ya mati ya. Tapi saya bahagia sekali, Walau mati ngono kena tuku maneh. Apa itu? Jadi sekali lagi Bapak, kembali kepada pendekatan kita terhadap anak-anak. Yang nakal-nakal seperti itu ya wis, ya memang itu ya saat ini dia seperti itu, masih menikmati dunianya. Bagaimana kita masuk ke dunia mereka? Makanya ada teori kuantum Pak Didin. Kuantum itu, teori kuantum itu bagaimana kita masuk masuk ke dunia mereka, bawa ke dunia kita, masuk ke dunia mereka, bawa ke. Saya sering kali menyampaikan pada istri saya, Mi, sampean sama anak-anak yang sudah bergeser dari kelas 5 ini sudah beda cara ngomong. Jangan seperti ketika masih kecil. Jadi sudah beda. Sekarang Farah yang paling kecil anak saya di kelas 5 itu ngomongnya sudah harus berbeda. Sudah pendekatannya seperti temannya. Sehingga masuk ketika dia omongin kalau pendekatannya seperti temannya, yo gayane kon nondolan HP, kene saingan apa ngegame apa. Ayo kompetisi sama Umi. Boleh kan? Dari situlah kita bisa membatasi. Ayo selesai sudah waktunya azan. Tapi nih sampean langsung koket mau HP-an wae. Iya kan? Orang tua biasanya begitu. Ya sudah ya berontak itu loh Bu. Pasti berontak karena kita nggak punya pendekatan untuk usia mereka. Ingat loh ya, 1 anak kelas PAUD sampai kelas 4 ini figurnya adalah bu guru nih pokoknya. Tapi ini wis bergeser kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8, 9 sampai 12 figur mereka wis dadi konco. Sampean harus. Jadi pesan saya terhadap guru-guru di SMP yang saya bina itu ya begitu. Sampean tidak boleh mutlak jadi guru. Sampean harus jadi teman yang 80% dari teman, 20% jadi guru. Loh, 80% loh Pak. Jadi konco. Sehingga yang nakal-nakal tetap teropeni. Mereka butuh kenyamanan saja Pak, butuh kenyamanan, bukan aturan, kenyamanan.
kenyamanan. Sayang kita belum berhasil menciptakan kenyamanan bagi mereka. Sampean goleki tingkat kenyamanan apa? Engko lak ketemu. Senengane HP, ya dijak awalnya loh ya dijak bareng-bareng HP-an. Tapi habis situ di kondisikan atau masuk ya, dengan menggunakan teori kuantum masuk ke dunia mereka, tapi jangan lupa ajak masuk ke dunia kita, apa yang kita harapkan maksudnya. Demikian kurang lebihnya itu Bapak. Sekali lagi kembali ke kita. Yang ketiga ya, saya tertarik sekali dan pada hari ini saya lagi intennya untuk meneliti pendidikan di PAUD, sehingga betul Pak, bahaya banget anak kelas TK belajar membaca menulis. Mengenal boleh, belajar tidak boleh. Bahaya sekali Pak, karena bahayanya itu diantaranya adalah membunuh atau mengkerdilkan otak kanan. Uteke menungso nika wonten kali to, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ada otak kecil, nah, tapi yang paling berfungsi otak kiri, otak kanan. Panjenengan kepengin roh dasate otak kanan? Pengen roh dasate otak kanan? Pengen? Sampean pernah maca Fatihah ati ndak niteni mari iya kana butuh iya kana stain itu terus apa ya? Pernah niteni ngono? Enggak toh? Secara otomatis sampai ngantuk-ngantuk pancet apal toh? Itu kenapa? Karena sudah tersimpan di otak kanan. Tapi beda dengan surat-surat yang baru jenengan apal, mikir mboten? Mikir, karena masih ada di otak kiri. Dahsyat Pak otak kanan. Tapi ya itu, dan membaca itu adalah tadi saya menggunakan bahasanya anak saya Roma, memperkosa anak untuk membunuh otak kanan. Hanya memfungsikan otak kiri. Ini bukan saya yang berbicara, tapi Profesor Doktor yang sekarang jadi dari Dirjen PAUD. Teorinya, bukunya saya sudah baca dan betul-betul itu terjadi. Benar kan? Ketika mereka bisa membaca di kelas TK, maka kelas 4, 5 mesti turun. Itu namanya mengalami sebuah pemudaran kesadaran dalam belajar. Tidak ada. Apa yang menjadikan mereka itu kok menjadi lemah begitu? Karena hanya bisa baca tapi tidak paham apa maksudnya. Hanya bisa baca tapi tidak paham maksudnya. Sehingga lucu kan, arek TK ono sing akeh sing iso maca, tapi MI negono sing seneng maca. Lucu kan ini? Harusnya TK iso maca, harusnya MI seneng maca, tapi gak ono arek semi seneng maca. Karena apa? Mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca, hanya bisa membaca. Coba percaya, kalau nggak percaya, sampean kalau punya anak kelas TK, sampean berikan makalah sampean suruh membaca satu paragraf saja, sing dek paragraf, kongon moco, iso moco Pak, apa maksudnya? Gak iso. Itu terjadi sampai dengan usia-usia kita agak sulit memberikan maksud apa yang kita baca. Karena apa? Pemahaman tentang makna yang dibaca agak kurang bisa. Nah inilah yang jadi masalah. Makanya bahaya. Funjernya di mana? Kata kuncinya di mana? Mana guru MI kelas 1? Angkat tangan. Guru MI kelas 1. Nah, termasuk kepala sekolah MI. Sekarang mulai besok, jangan mulai tahun ajaran baru, sepakat jangan berharap anak lulusan TK membawa ulum yang masuk di sini iso moco. Tugasnya mulai belajar calistung, mulai belajar loh ya, mulai belajar calistung adalah kelas 1 dan kelas 2. Faham? Belajar calistung. Jadi gak iso moco. Bahkan saya punya sekolahan di Gendong Laren. Waktu itu saya menerima siswa yang belum bisa baca.
Sing iso maca malah gak diterima, sebab nanti akan bermasalah di kelas 4 dan 5 dan seterusnya. Makanya Pak, guru kelas 1 mulai besok tahun ajaran baru, berbahagialah menerima anak TK yang belum bisa baca. Yang paling benar dibajarkan di TK itu adalah dibacakan cerita, dipahamkan maksudnya, bukan disuruh baca, dibacakan. Makanya para bapak sekalian, barangkali niru saya setiap malam kalau ada di rumah itu selalu ada pekerjaan rutin saya. Apa? Duduk ngeloni bojoku niku wis wajib. Nah, tapi pekerjaan rutinnya adalah bagaimana saya selalu memberikan dongeng ke anak saya. Bahkan doa sebelum tidurnya anak saya itu kena diteteni. Pokoknya sebelum tidur itu semua mesti bengok-bengok api ketika saya ada di rumah loh ya. Api. Ada apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, diceritani. Ono tambahan nih, diceritani. Apa hari ini? Ya boleh cerita Nabi, boleh cerita zaman kecil, kenakalan saya dulu, boleh cerita fiksi, boleh cerita sahabat, boleh cerita yang sampean mampu. Dongeng, didongeng. Di situ anak-anak yang kecil, usia kecil, ketika gak apa maksudnya itu ditelan itu diapakan? Ya dimakan terus dimasukkan ke dalam perut, itu namanya ditelan. Nah, penjelasan ditelan itu adalah dimakan, dimasukkan ke dalam perut, itu namanya ditelan. Ini yang patut anak-anak memahami. Seperti kemarin anak saya itu protes Pak Anam ketika diajarkan guru matematikanya. Kak seneng aku guruku matematika kok sama gurunya ndak seneng. Lah gitu cara yang ngajar, patokane ku apa sih? Dia itu ndak paham dengan bahasa patokane. Saya hanya ketawa saja. Apa Bapak Ibu, saya memang tidak di rumah, saya tidak mengajarkan anak saya itu boso terhadap saya. Jadi dia ngomong ya gitu. Nah, tadi seperti ya mau berangkat, engkau abis itu kok jam piro? Ya paling-paling asar. Biasa kula mboten mengajari basa kali anak-anakku. Ternyata gede-gede ini mari mondok ya iso-iso dhewe basa. Artinya apa? Saya kepingin lebih terbuka dengan anak-anak saya, lebih dekat, lebih terbuka dengan anak-anak saya, sehingga ngomong itu enak. Ada problem mesti curhat. Termasuk aku besok gak masuk ya. Loh, saya pasti langsung memahami ada konflik apa dengan temanmu. Aku gak seneng sama ini. Disitulah dia ngomong, berani ngomong. Dan ini sangat berharga bagi saya untuk terus mendampingi anak-anak saya. Jadi itu Buya Romah ya. Jangan khawatir, punjernya atau patokannya itu ada pada guru MI kelas 1. Sepakat nerima anak yang hanya belum bisa membaca. Bapak Ibu sekalian, mereka hanya bisa membaca loh Pak. Mereka hanya bisa membaca, belum bisa memahami. Dan ini bahaya sekali. Nah, maka akan terjadi, dan ini fakta, terjadi pemudaran ketika kelas 4, kelas 5. Sampean kepingin anak ngono? Kan enggak. Pak siapa tadi itu yang anaknya belum bisa membaca, asal normal Pak ya, asal normal bisa membaca. Saya tidak membahas yang berkebutuhan khusus, asal normal. Sampean titeni Pak, prestasi ini anak sampean besok ketika kelas 4, kelas 5 pasti akan nyalip anak-anak yang sudah bisa baca. Saya pastikan itu. Asal normal ya, itu. Nah, jadi yang seperti itu yang jadi fakta. Jangan ragu Buya Romah, jangan ragu. Yang penting
Materi KBTK itu kan hanya ada 3 Pak ya. Apa materinya ada 3 itu? 1 bermain, 2 bermain,